sahabat album sastra Jawa. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan salah satu karya sastra yang sangat fenomenal, yaitu berasal dari pengarang dari daerah istimewa Yogyakarta, dan yang lebih spesial, dia masih muda. Nah, dia memiliki berbagai macam karya, namun baru yang dibukukan 2, dan salah satu dari 2 itu akan didiskusikan pada kesempatan kali ini. Siapakah dia? Halo Mbak Asti, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, ini setauku namanya itu Asti Pratnya-Ratri. Kalau nama aslinya sendiri sebenarnya siapa sih Mbak? Kalau untuk nama asli itu cukup panjang ya, satu RT saya bawa semua. Swasti Ratri Eni Lestari. Hanya saya lebih nyaman ketika menuliskan apapun itu yang di situ adalah mewakili unek-unek, ataupun bisa di sini unek-unek itu tidak serta-merta orang lain bisa langsung membaca. Nah, itu saya lebih nyaman menggunakan nama pena. Jadi banyak yang tahu nama saya itu cukup nama penanya saja. Jadi setaunya ya Asti Pratnya-Ratri itu nama asli. Padahal sebenarnya nama pena ya. Kemudian di sini juga lebih rasanya saya banget dengan menggunakan nama pena itu di saat untuk menuliskan apapun itu, entah itu cerita, fiksi maupun non fiksi, seperti itu. Wah, mantap sekali. Kalau yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, buku apa Mbak dari karya Mbak Asti? Ya, untuk kali ini sebenarnya saya ada 2 buku ya. Ini salah satunya, Serendipity Astabrata. Ini terbitan 2019, belum lama, sekitar bulan, lupa bulannya, sekitar November sepertinya ya. Nah, ini buku kedua. Yang pertama itu antologi cerkak yang berjudul Puspa Laksita, tapi kali ini saja dulu ya untuk dibahas ya, karena untuk yang pertama itu lebih ke semacam kelinci percobaan begitu. Jadi lebih mantap yang antologi keguritan ini gitu. Oke, mantap. Nah, untuk Serendipity Astabrata itu apa Mbak? Sepertinya sangat jarang sekali orang Jawa mendengar kata Serendipity Astabrata. Ya, kalau Serendipity sendiri sebenarnya saya ketika iseng-iseng baca gitu ada nama Serendipity, kok sepertinya cukup menarik, dan setelah saya cari karena dari artinya Serendipity itu sendiri dari bahasa Inggris ya. Itu di situ yang intinya adalah menemukan suatu kesenangan dari ketidaksengajaan. Nah, kenapa saya menamai antologi ini dengan yang Serendipity Astabrata? Karena saya merasa jiwa saya terwakilkan di sini, di Serendipity ini. Jadi, dan Astabrata di sini adalah tentang 8 sifat kepemimpinan yang diajarkan dari Kresna ke Arjuna ya, dari kisah pewayangan itu. Nah, saya gabungkan, dan ini memang ada di dalamnya ya, Serendipity Astabrata, dan ini di sini setidaknya untuk saya pribadi itu mengajarkan tentang bahwa manusia itu kan harus bisa menjadi pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Nah, jadi ini saya gunakan ini setidaknya bisa mewakili dan bisa untuk menjadi contoh ke orang lain yang membacanya. Semoga juga bisa mewakili atau setidaknya untuk bisa pembelajaran bagi orang lain bahwa kita pun memiliki jiwa kepemimpinan yang bisa diterapkan ke diri sendiri dan orang lain dengan baik. Astabrata itu kan 8 kepemimpinan dari dewa ya Mbak ya? Ya. Untuk yang berada di antologi keguritan ini ada berapa geguritan? Kalau yang ada di sini kurang lebih ada 100 berapa ya? 110-an lebih sepertinya. Hampir 120. 100 lebih geguritan ya, yang menjabarkan sifat-sifat Astabrata, 8 sifat kepemimpinan. Satu. Jadi untuk Serendipity Astabrata ini salah satu judul dari salah satu judul. Ya. Kalau untuk keguritannya sendiri dari mulai dari yang di awal ini sampai yang terakhir ada sekitar hampir 120-an judul. 120 ya. Judul. Nah, untuk para pemirsa nih yang ingin mendapatkannya ini mencarinya itu di mana Mbak? Apakah sudah berada di toko-toko buku yang berada di Indonesia mungkin, atau di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, karena begini, awal untuk menerbitkan buku ini sebenarnya bukan, di sini saya tidak bermaksud untuk menyebarluaskan dalam artian untuk bisnis jual beli ya. Hanya saja ya karena saya suka dan sayang sekali kan kalau hanya berwujud soft file seperti itu, jadi saya wujudkan. Dan jadi sementara kalau perlu dan ingin memiliki
antologi ini, Serendipity Astabrata ini, kalau tidak lewat saya bisa melalui dari penerbitnya sendiri. Kebetulan ini yang menerbitkan Sin Publishing. Ini kalau untuk percetakannya di sini, cuma untuk alamat penerbitannya di Semarang. Nah, bisa lewat Sin Publishing ataupun lewat saya sendiri. Karena sejauh ini memang belum kepikiran untuk misalnya mau mencoba memasarkan mungkin buku saya belum. Saya belum memikirkan sejauh itu. Gitu. Jadi lebih ke passion ya untuk menunjukkan bahwa saya pernah berkarya dan karya saya perlu untuk dibaca orang lain, sehingga mungkin nilai-nilai yang pernah dialami oleh Mbak Asti bisa diterapkan atau mungkin dicontoh menjadi teladan atau sebuah pengalaman empirik yang bisa dipelajari oleh orang lain, begitu ya Mbak ya? Nah ini kalau pesennya langsung ke Mbak Asti ini, pasti dapat harga spesial dan mungkin dapat sesuatu yang spesial nih. Yang spesial, apa ya? Harga diskon mungkin ya? Apa yang lainnya? Mungkin dapat tanda tangan eksklusif. Oh iya bisa, tanda tangan eksklusif, atau kalau perlu foto saya juga boleh. Atau mungkin ya karena di sini juga cukup, kalau untuk biodata sih cukup lengkap ya, hanya paling tanda tangan atau ada sepatah dua patah kata seperti itu sih. Karena saya merasa ya ini masih belajar lah ya. Cah cilik wingi sore kembangannya yang tadi dibilang sastrawan muda gitu ya, isih enom banget gitu sih. Gitu. Jadi saya ngerasa masih ilmunya belum seberapa gitu dibanding yang memang sudah jam terbangnya tinggi seperti itu. Jadi ya yang pasti ketika buku ini terbit sudah banyak sekali yang memang pesan, bahkan kemarin ada beberapa teman yang pesan ini lumayan banyak untuk murid-muridnya, jadi untuk pembelajaran para siswanya seperti itu. Dan ada juga yang memang tertarik itu untuk penasaran saja tentang kegulitan saya, karena sebelumnya memang sudah pernah baca misalnya yang dimuat di beberapa media seperti itu, dan akhirnya karena penasaran dengan yang lain juga ya akhirnya ikut order seperti itu. Ini kemarin untuk cetaknya hampir 200-an sih dan habis. Kemarin barusan nyetak lagi tapi belum datang. Berarti sudah cetakan kedua ya Mbak ya? Iya. Wah luar biasa sekali. Nah, cetak yang kedua. Memasuki ke tadi bahwa tulisan Mbak Asti juga masuk ke berbagai media yang lain. Sudah masuk di media apa saja? Mungkin begitu juga tulisan Mbak Asti masuk dalam antologi, mungkin kumpulan antologi yang lain, mungkin Mbak bisa diceritakan? Ya, dari sekian yang ada di sini itu di Joko Lodang ya. Memang untuk media-media yang khusus bahasa Jawa, Joko Lodang, Penyebar Semangat, kemudian Mekarsari, KR, Kedaulatan Rakyat, kemudian di beberapa antologi itu dulu awal yang antologi bersama itu Sesuatu Apa Bangkoro ya, sekitar 2014, kemudian masuk di antologi Disput, 3 antologi sastra itu yang alhamdulillahnya setiap ada event itu alhamdulillahnya juga masuk. Kemudian kemarin di acara Jogja Literasi Festival itu juga alhamdulillah bisa lolos juga itu. Kemudian apa lagi ya, beberapa di antologi MGMP-nya Bahasa Jawa Sleman ada, kemudian di beberapa media yang saya lupa tepatnya, tapi sudah lumayan banyak. Jadi di sini hampir 90% sudah ada di sekian media. Di Balai Bahasa, lupa Balai Bahasa, Pegagan ya. Kemudian yang disebut sendiri Sempulur juga ada beberapa. Tuh. Oke, terima kasih sekali Mbak Asti Pratnya Ratri atas waktunya. Semoga sukses selalu, terus berkarya dan menghiasi dan bermakna untuk sastra Jawa. Amin. Sahabat album sastra Jawa, Serendipity Astabrata, karya Asti Pratnya Ratri. Pengarang potensial dari daerah istimewa Yogyakarta, masih memiliki waktu panjang untuk berkembang, dan semoga menginspirasi untuk Anda sekalian. Mentari semoga selalu menerangi jalan pandang Anda, begitu juga rembulan selalu menyinari hati sanubari kita. Salam album sastra Jawa.